Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya bisa diterima ya, didengar ya. Ya, baik. Ini adalah Iya, Pak. pertemuan pertama kita untuk materi desain web ya. Untuk materi desain web itu kurang lebih ya konten yang akan kita bahas itu tentang HTML, CSS dan Bootstrap. Nah, ini adalah mata kuliah praktikum ya. Jadi apabila kita akan melaksanakan perkuliahan kita ya yang di praktikum ini ya otomatis ya mau tidak mau nanti Anda persiapkan laptopnya ya untuk mencoba. Ya nanti ada beberapa latihan yang harus kita coba ya, harus kita coba kali ini ya. Eh, langsung saja. Ya, langsung saja masuk ke deskripsi mata kuliah. Jadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, mata kuliah ini akan mempelajari tentang paradigma pemrograman. Ya, pemrograman web berbasis client-side scripting. Ya. Nah, pokok bahasanya itu tentang heading, paragraf, table, link, image, CSS, dan Bootstrap. Nah, nanti untuk khusus untuk mata kuliah ini akan terbagi menjadi 2 bagian ya. Bagian yang pertama saya akan membahas mungkin sampai dengan CSS ya, scripting, heading, paragraf, table, link, image sampai dengan CSS. Nah, untuk Bootstrap nanti disampaikan kepada Ibu Dita ya, oleh Ibu Dita nanti ya. Mulai Ibu Dita nanti pada paruh yang kedua. Jadi paruh yang pertama saya akan membahas masalah yang pertama dulu ya, heading, paragraf, table, link, image, CSS, dan Bootstrap. Kemudian sebagian besar, nah karena tadi di awal saya telah menyebutkan bahwa mata kuliah kita ini adalah praktikum, maka di sini ya ini akan membuat contoh-contoh latihan ya. Contoh latihan sederhana yang kemudian nanti akan dijadikan sebuah proyek ya, sebuah proyek. Nah, proyeknya nanti itu mungkin nanti sama Ibu Dita ya, mungkin sama Ibu Dita nanti. Secara eksplisit nanti sama Ibu Dita. Nah, kemudian dituangkan dalam bentuk desain web. Ya, nanti desain web. Kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk perilaku mahasiswa berpola pikir logis dalam memecahkan permasalahan desain web dasar. Ya, ini kurang lebih deskripsi mata kuliah desain web. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya kalau baca di petunjuk itu kalau nggak salah ada 3 SKS, ya jumlah SKS-nya. Kemudian telekonferen ya 3 kali tatap muka. Jadi minggu ini, minggu kedua nanti ya sampai dengan minggu ketiga kita akan ketemu di telekonferen ya. Kemudian nanti setelah telekonferen ya minggu keempat, kelima, keenam dan ketujuh ini langsung masuk ke e-learning Indigos. Dan minggu ke-8 nanti terakhir itu adalah UTS ya. Nah, ini rencana deskripsi mata kuliah untuk desain web yang bagian pertama ya, yang awal. Nah, nanti selanjutnya ya untuk paruh yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dita. Ya, Ibu Dita akan lebih lebih fokus membahas di Bootstrap ya. Oke.
Cakupan, ya, cakupannya kurang lebih ya, karena ini masih desain web dasar ya. Yang pertama itu adalah HTML, kemudian pengenalan paragraf, ya, CSS, link, ya, penanganan form, table, image, ya, image, ya, itu kurang lebih cakupan mata kuliah kita. Yang berikutnya kebutuhan hardware dan software. Nah ini untuk latihan kita, ini butuh laptop, ya. Mau nggak mau ini harus dipersiapkan nanti ya kalau misalkan minggu ini tidak siap, ya atau pertemuan pertama ini tidak siap, ya nanti pertemuan kedua harus dipersiapkan laptopnya karena kita akan mencoba latihannya, ya latihan-latihannya. Kemudian untuk sistem operasi, ya kebanyakan pakainya Windows ya. Mungkin kalau yang pakai Unix atau Linux ya silakan boleh ya tinggal disesuaikan saja. Kemudian browser web ini macam-macam. Bisa Opera atau Mozilla ya, silakan dipilih ya. Anda mau milih yang mana silakan boleh ya. Kemudian editornya ya bisa menggunakan Notepad++ ya atau Sublime Text. Silakan dipilih saja ya mau menggunakan yang mana ya. Ini kurang lebih kebutuhan hardware dengan softwarenya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini kurang lebih aturan perkuliahan ya. Sebenarnya penilaian ya bukan perkuliahan. Absensi ya 10 apa 15% nih kurang lebih ya. Kemudian tugas ya. Ada tugas bentuknya ini nanti di Indigos atau link YouTube ya. Nah, untuk latihannya jadi nanti yang dikumpulkan itu adalah print screen ya, screen-nya. Jadi misalkan hari ini kita akan mencoba 5 latihan ya. Nah, 5 latihan itu silakan nanti Anda screen hasilnya. Ya, screen hasilnya ya, apakah itu nanti Indigos atau di link YouTube ya nanti bisa saya sampaikan informasinya setelah pemaparan ini ya, pemaparan kuliah ya. Nah, ini kalau Indigosnya siap ya mungkin nanti di Indigos, kalau Indigosnya belum siap ya nanti di link YouTube. Biasanya kalau link YouTube tuh ya di bagian komentar ya, di bagian komentar nanti ada nama ya, kemudian NIM biasanya ya. Nama, NIM, terus kemudian kelasnya dari mana ya, karena itu buat penilaian juga ya. Kemudian UTS ya, ini bentuk ujian praktek, sebenarnya bukan ujian praktek ya. Ini lebih banyaknya nanti di bentuknya itu adalah pilihan ganda ya. Tapi nanti kita lihat aja ya, nanti hasilnya apakah pilihan ganda atau project ya. Saya lebih sukanya sih project daripada pilihan ganda ya. UAS ya 45%, ya ini nanti sama Ibu Dita ya. Ini sama Ibu Dita kalau saya sampai dengan UTS ya. Jadi UTS nanti sama saya ya. Tugas mungkin nanti dibagi 2 ya sama dengan Bu Dita ya. Nanti Bu Dita ngasih 50%, saya ngasih 50%. Absensi ya ini dilihat dari kehadiran Anda di Indigos atau di telekonferensi ya, nanti absensinya ya. Oke, itu kurang lebih aturan perkuliahan untuk desain web. Nah, ini ada langsung contoh sederhana. Ya, ini menggunakan HTML. Silakan Anda coba ya. Kalau sudah siap ada ada laptopnya, silakan dicoba ya. Kalau kalau belum siap ya, kalau misalkan tidak ada ya kurang lebih ini eh, ini tag-nya ya. Ya ini tag HTML. Ya ini ditutup tag HTML.
Kemudian di HTML itu ada 2 section. Yang pertama section head dengan section body. Di bagian section head ini ada yang namanya title. Nah, ini yang sering kita lakukan kesalahan itu adalah title di sini selalu L-nya selalu L-nya di belakang, ya. Harusnya title itu E-nya yang di belakang, ya. Kebanyakan L-nya yang di belakang ini biasanya salah ketik nih, ya typo ya, kebanyakannya typo. Nah, ini untuk bagian head ini sering sekali banyak yang mahasiswa melakukan kesalahan, kemudian ketika dijalankan tidak nampak, ya, tidak tampil. Ya, tidak tampil, ya, tidak tampil, bingung. Nah, ini ternyata di bagian title, ya. Title-nya itu biasanya L-nya di belakang, ya. Jadi tulisannya title gitu ya, L-nya terakhir ya, harusnya kan E-nya yang di belakang, ya. Kemudian di bagian body, ya. Nah, di bagian body di sini isinya yang pertama ada heading. Ya, ini heading semua nih, ya. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, kemudian heading 1, heading 2. Nah, hasilnya ini ada di di bagian sini, ya. Nah, ini ya. Ini bagian ini nih. Ini hasilnya, ya. Saya kasih screen ini hasilnya supaya nanti kalau ada boleh mencoba, ya nanti mencoba silakan dicoba. Hasilnya nanti di sini. Cara cara menggunakannya bagaimana, Pak? Nah, ini tinggal diketikkan aja seperti ini, ya. Di notepad seperti ini ya, ketikkan seperti ini. Kemudian kalau sudah, ya, berikutnya itu adalah disimpan. Ya, simpannya pakai apa? Simpannya ya pakai HTML. Cari yang tipenya HTML. Nanti simpan, terserah nyimpannya di mana, mau di C, mau di D, mau di F, terserah ya. Mau di My Document juga tidak apa-apa. Silakan di mana saja ya. Simpan, kalau sudah langsung dijalankan lewat Explore ya, di Explore nanti langsung dijalankan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, Hello World ini besar ya, ini karena H1 ya atau heading 1, ini heading 2, ini heading 3, heading 4, dan ini heading 5 ya. Ini heading 1 Hello World, ini namaku. Nah, nanti untuk namaku ini diganti dengan nama Anda. Ya, nama Anda, hasilnya nanti di screen. Nah, ini screen nih namanya nih, ya ini namanya screen. Ya, screenshot ya, screenshot. Nah, ini yang nanti dikumpulkan. Jangan ininya ya. Ya, jangan ininya nih. Screenshot. Jadi hello world, namaku, nama Anda siapa di sini. Ya. Jadi kelihatan kan nanti yang membuat itu siapa gitu ya. Atau yang cuman copy paste ya kelihatan lah gitu ya. Nah, ini kelihatan sini namaku siapa nih kalau yang benar-benar nanti mengerjakan latihannya. Ya, ini latihan kita yang pertama. Ya. Boleh nanti di latihan ini di screen ya, atau nanti kalau besok Indigosnya sudah bisa diaktifkan, ya saya simpan di Indigos ya nanti untuk latihan-latihannya, ya termasuk videonya juga ya, termasuk videonya juga saya simpan nanti di Indigos. Ya, ini latihan pertama. Nah, latihan kedua ini tentang manipulasi font. Ya, manipulasi font ini ada sedikit penggunaan CSS, tapi CSS-nya masih sederhana. Ya, masih sederhana. Nah, apa yang kita buat di sini manipulasi font di sini? Kita gunakan namanya TuxPen. Ya, TuxPen ya, ada style. Style, font, weight, bold. Artinya di sini ketika ada tag seperti ini, maka yang akan diapit oleh tag ini ya semuanya akan dicetak tebal. Ya, nah ini ya contohnya ya. Ya, aku adalah teks tebal ya. Ini manipulasi font dulu di bagian atas. HR horizontal line ini seperti ini ya, horizontal line ya.
Kemudian aku adalah teks tebal. Nah, ini tulisannya seperti ini. Kemudian kalau formatnya seperti ini, bold, titik 2. Nah, ini yang untuk tambahannya ya. Titik 2, text decoration, underline. Kemudian titik 2 lagi, font style, italic. Nah, nanti akan dituliskan aku cetak tebal, kemudian garis bawah, dan cetak miring. Ya, ini untuk latihan kedua. Nah, latihan kedua ini nanti tambahkan di bawahnya ya, semua latihan yang saya berikan kepada Anda nih, ya tambahkan nama ya, tadi namanya ya, nama Anda ya. Jadi nanti supaya tidak tertukar dengan rekan Anda gitu ya. Jadi nanti kasih nama ya, namanya setiap latihan ya, setiap latihan kasih nama, kasih nama, kasih nama, kasih nama. Maksudnya apa? Maksudnya ini betul-betul Anda yang membuat ya, bukan orang lain. Ya, itu ya. Semata-mata itu ya, cuman di sini tidak di ini aja ya, tidak ditambahkan ya. Namanya boleh di ini ya, boleh di bawah judul ya, misalkan ini manipulasi font ya. Di bawah manipulasi font, nama Anda juga boleh di sini tuliskan nama. Nama, NIM ya boleh ya. Nanti screen-nya ya silakan dikumpulkan ya. Screen-nya yang penting ya. Screen-nya ya boleh dikumpulkan di Indigos ya, boleh nanti di disertakan di link YouTube. Ya tapi biasanya nanti di Indigo saja ya. Di Indigo latihannya Anda kumpulkan saja itu yang gambar-gambarnya ya nanti ya. Itu tempel-tempelkan saja nanti di Indigos ya. Kalau Indigosnya sudah ada ya, mungkin nanti saya ngecek besok ya. Kalau ada syukur-syukur ya, mudah-mudahan ada ya. Ini latihan yang kedua ya. Yang berikutnya latihan yang ketiga, ini langsung masuk ke CSS ya. Ini contoh CSS sederhana ya. Ya, untuk penulisannya ya, ini sebenarnya untuk CSS ini ada di bagian title ya, kemudian ada juga yang langsung di atribut style. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Di bagian title ya, sisipkan style type text / CSS ya, H1 color red. Artinya apa di sini kalau H1? Berarti kalau ketemu tag H1 semuanya akan dicetak warna merah. Ya, ini ya. Ini untuk referensi pada head. Ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau disimpan pada file eksternal. Contoh misalnya, saya nyimpannya di style.css. Ya, di style.css ya. Nah, kemudian dipanggil ya, file style sheet. Namanya dipanggil sini style.css. Anda akan dibaca ya oleh CSS ya. Kemudian headline news ya, P1 elemen H1. Nah ini headline news karena ini H1 ya, hasilnya nanti di sini akan dikasih warna merah. Ya, elemen ini digunakan untuk menandakan sebuah header ya. Nah, ini adalah paragraf. Nah, ini yang ditulisnya seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini paragraf kedua. Nah, ini menggunakan CSS langsung. Sama dengan latihan kita yang kedua tadi. Ya, CSS langsung ya. Pakainya P style. Ya, ini cara meletakkan CSS. Jadi ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama diletakkan pada referensi head, yang kedua diletakkan pada referensi file eksternal, dan yang ketiga pada atribut style. Ya, ini yang ketiga. Nah, ini yang berikutnya yang keempat. Ya. Nah, yang keempat ini contoh CSS ya dengan dengan menggunakan divergen
ya. Nanti dicoba saja ya. Ya, ini sudah mulai ini ya internetnya. Oke, ya. Langsung nanti dicoba saja ya. 11 px ya, ini untuk bodinya, kemudian divergennya ini ya. Ini kotak, nanti bentuknya dalam bentuk kotak div ya, kotak div ini. Style head ya. Kemudian ini masih ada sambungannya ya. Ini masih ada sambungannya nih. Jadi ini sambungan yang pertama, ini bagian pertama, ini bagian kedua ya. Div ya, div lagi ya. Ini contoh sederhana penggunaan CSS ya, langsung ya ini. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini ya. Nih, kotak-kotak kayak gini ya. Ini adalah contoh sederhana penggunaan CSS. Ini adalah contoh sederhana penggunaan CSS. Ini hasilnya seperti ini. Ya, ini ada dua bagian nih yang di apa namanya yang harus dikerjakan ya. Ya, ini yang latihan kelima ya. Ini latihan yang kelima ini. Ya, ini latihan kelima. Maaf, ini yang latihan yang keempat. Nah, ini yang berikutnya latihan kelima. Ya, latihan yang kelima sama dengan latihan keempat. Ini saya bagi dua lagi. Ya. Nah, ini contoh penggunaan kelas dengan ID. Ya, ini kelas dengan ID. Jadi di sini ya, ini apabila ketemu tag main, ya, ini tag main, ini akan mengerjakan ini ya, div titik box, ya, border, background, color, padding, ya seperti ini. Green force ini di bagian apa namanya CSS di style bagian awal ya. Nah, yang berikutnya di sini tinggal dipanggil ya. Yang dipanggil ini main. Main itu berarti ini ya. Nah, ini ya border ya. Main ya, ini yang akan dipanggil ya, div ID main, kemudian yang berikutnya div box ya, div box yang dipanggil nanti menggunakan div class. Ya, div class namanya box. Kemudian yang berikutnya lagi di sini green force nanti akan dipanggil di sini green force juga. Hasilnya nanti seperti ini ya. Ya, nih I am the walrus ya, good job ya. Kemudian kelas green force pada tag span ya. Kemudian terakhir kelas green force pada tag P. Nah, ini ya. Tag span dan tag sp. Ya, ini ya. Ini menggunakan kelas green force. Ya, ini kelasnya green force. Nah, ini yang berikutnya, ini yang terakhir, ini membuat CSS di bagian eksternal. Ya, nah ini ya. Jadi nanti latihan ini silakan dibuat dulu, ya ini CSS-nya. Ya, namanya my.css ya, langsung nanti di save. Isinya ini ya. Ini isinya ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini untuk bagian 2, ini untuk HTML. Ya. Kalau yang apa namanya yang eksternal ya, ini harus dipanggil ya. Seperti tadi uraian saya di latihan kedua ya. Nah, ini my.css ya. Ini my.css ini dipanggil dulu. Kemudian kalau sudah ya, kalau sudah di sini ya, baru dipanggil ID-nya ya, main. Nah, ini kan ID main kan ID main kan ada di sini ya. Ini ID main kemudian dipanggil kelas error ya. Kelas error ini ya. Ini kelas error isinya. Ya, ada border ya ini 1 px ya, pixel ya, ini nih 1 pixel ya. Border left ya 5 pixel ya, kemudian color ya. Nah, ini warna ini ya ini warna dari properti ya. Ini jadi saya kurang hafal, tapi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya.
Nah, ini warnanya ya. Ini warnanya seperti ini nanti. Ya, warning memori. Nah, ini seperti ini warnanya. Ya. Kemudian dipanggil error. Nah, ini hasilnya nanti ini. Ya. Ini hasil dari latihan kita yang yang terakhir, yang ke-6. Jadi ada 6 latihan ya di pertemuan ini. Silakan nanti dicoba ya. Ini dicoba saja. Nah, ini ya, saya balik lagi ke yang pertama. Ini yang pertama ya, silakan nanti dibuat nih yang pertama ya. Ini yang pertama dibuat ya. Kemudian ini yang kedua ya, dicoba aja dulu ya. Dicoba saja dulu ya, dicoba dulu ya. Jangan tampilkan di browser ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada kesulitan ya. Nah, ini yang ketiga ya. Ini cara meletakkan CSS ya. Yang keempat, contoh lain dari CSS ya. Ini sambungannya yang keempat. Masih tambahan jadi ada tambahan div ya, tag div. Kemudian yang kelima, ini penggunaan kelas dengan ID. Ya, pemanggilan kelas dengan ID. Ya. Jadi ada div titik box ya, kemudian ada titik green force. Hasilnya nanti ya, ini kalau yang ada titiknya ini akan dipanggil sebagai kelas ya. Tapi kalau yang ada tanda pagar ini akan dipanggil sebagai ID. Itu aja bedanya ya. Yang pagar ini akan dipanggil sebagai ID, yang titik ini akan dipanggil sebagai kelas. Ya. Ya, ini ya. Nah, ini nih. Kelas di mana? Maksudnya kelas di CSS-nya ya. Ini kelas di CSS-nya. Ya, ini cara pemanggilannya seperti ini ya. Jadi ada yang apa namanya? Ada yang ID dengan ada yang kelas. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini yang keenam. Nah, kalau yang keenam latihannya ini Anda harus Maaf Pak, tidak ada suaranya ya. bentar. Maaf. Jadi ada 6 buah latihan di sini ya. Ada 6 latihan di sini yang harus dikerjakan ya. Ada 6 buah latihan yang dikumpulkan itu adalah screen. Sekali lagi ya. Ini screenshot. Nah, ini screenshotnya. Ya, yang dikumpulkan ini. Nah ya, yang kayak gini ya. Ini yang dikumpulkan. Ini adalah screenshot. Jadi screenshot itu hasilnya yang ada di browser. Ya. Jadi saya terima jadi aja gitu ya, hasilnya aja. Kalau yang ini yang tag apa namanya? HTML-nya nggak usah. Ya, ini nggak usah dikumpulkan ya. Ini silakan nanti disimpan saja di apa namanya? Laptop Anda ya.
Oke ya, ini ada 6 buah latihan. Yang kedua ini manipulasi font. Yang ketiga cara meletakkan CSS ya. Yang keempat ini penggunaan divergen ya. Ini ada lanjutannya nih, ada 2 ya. Kemudian taktif ya. Yang berikutnya itu penggunaan kelas dengan ID. Jadi bedanya kalau yang main nih ya, ini main, ini dipanggilnya sebagai ID ya. Kalau dia berawalan atau di pertengahan diberikan tanda titik, ini dipanggilnya dengan menggunakan kelas. Kelasnya apa? Ya kelasnya berarti box atau green force. Contohnya seperti ini. Ya, kelasnya yang green force ya, kelas green force, kelas box. Nah, ini yang tanda pagar ya. Main hasilnya nanti seperti ini. Ini hasilnya ya. Itu yang kelima, ini yang keenam. Yang keenam itu sekali lagi ini CSS-nya terpisah ya. CSS-nya terpisah. Ya, CSS-nya nanti terpisah. Ya, jadi dibuat dulu nih CSS-nya. Ya, setelah CSS-nya dibuat, nah ini yang berikutnya, yang terakhir baru HTML-nya. Ya, jadi ada dua dua file. Ya, ini untuk latihan CSS sederhana dengan heading. Ya, silakan nanti dicoba ya, dicoba ya. Mungkin besok kalau kalau Indigos-nya sudah siap, saya akan simpan nih latihan-latihan ini di Indigos ya, supaya nanti Anda bisa mengerjakan latihannya. Ya, untuk videonya nanti silakan dilihat saja di link di YouTube ya, nanti ada di Indigos juga. Ya, itu kurang lebih ya untuk perkuliahan kita yang pertama ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak bercerita di sini ya. Ini mengingat kondisi saya juga masih belum sehat betul ya. Yang kedua juga kondisi ini ada banyak gangguan ya untuk koneksinya ya. Jadi saya mohon maaf ya tidak bisa secara penuh ya untuk untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi untuk pertemuan yang kedua nanti ya minggu depan ya saya harapkan ya Anda sudah mempersiapkan dengan laptopnya ya. Jadi bisa langsung dikerjakan latihannya ya. Langsung dikerjakan latihannya kemudian bisa dicoba ya hasilnya nanti seperti apa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan silakan. Pak, Yuk, izin boleh bertanya, ya. Pak. Ya. Siapa namanya? Pak, izin bertanya, Pak. Pak, presiden, Pak. Ya, silakan. Latihannya langsung dikerjain apa gimana, Pak? Ini. Ya, langsung dikerjakan saja ya. Nanti kalau sudah hasilnya ya kan ada di browser ya. Nah, ada di browser kemudian screenshot-nya diambil ya, disimpan. Ya, sementara ini untuk mengirimkan tugasnya kan saya belum bisa memprediksi ya apakah di Indigos apakah di YouTube ya. Nanti disimpan saja dulu ya, ketika nanti Indigos-nya sudah aktif ya, yang latihan pertama ya itu langsung dikirim ya, si screenshot-nya semuanya ya. Berarti kan ada 6 latihan ya. Ada 6 buah latihan ya, ada 6 buah latihan langsung dikirim saja gitu ya. Gitu. Ya, ini sementara sih nanti latihannya disimpan dulu ya sampai nanti ada ada keterangan
dari prodi bahwa nanti Indigosnya bisa diakses ya, barangkali besok atau minggu depan, saya juga nggak paham ini ya. Saya juga kurang paham, nanti mudah-mudahan sih besok bisa dilihat sama saya gitu ya. Tuh, ini untuk latihannya ya. Ya, Jadi Pak. nanti latihannya disimpan aja dulu ya. Disimpan saja dulu Iya, Pak. ya, nanti screenshot ya, ingat ya, screenshot. Ya, screenshotnya saja yang disimpan. Pak, boleh ngodingnya pakai HP nggak, Pak? Ya, Pakai pakai HP ngoding. HP HP. bisa, boleh, silakan. Ya, boleh. Yang penting nanti ada hasilnya, screen-nya ya, yang screen-nya ada gitu aja. Iya, Pak. Ya. Pak, Ada kalau lagi? untuk deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya pokoknya sebelum UTS ya. Sebelum UTS semua latihan dari pertemuan pertama sampai ke-7 itu harus disimpan di Indigos. Ya, semuanya harus disimpan di Indigos semua. Ya, jadi saya kasih keluasan waktu lah ya untuk mengerjakan ya. Tuh. Ada lagi mungkin? Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup ya. Kita lanjut nanti pertemuan kita minggu depan. Mohon maaf ya, saya nggak bisa share video ya, karena khawatirnya jadi gangguannya berlipat-lipat ya. Itu saja saya kira ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.